Hai Smart Traders, investor, selamat datang di channel kami, Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini saya akan berbagi mengenai manajemen portofolio seperti itu. Karena kesuksesan seorang investor atau trader itu ditentukan dari bagaimana cara ia memanajemen portofolionya seperti itu. So, simak terus. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Nah, memanajemen portofolio kita untuk meminimalisir kerugian maupun menumbuhkan portofolio kita itu sangat diperlukan seperti itu. Nah, ketika Anda seorang investor memiliki dana misalkan 100 miliar atau katakanlah 100 juta lah, nggak usah terlalu tinggi dulu. Katakan Anda memiliki 100 juta uang ya, kemudian Anda gunakan untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia dengan membeli perusahaan-perusahaan yang telah go public atau IPO gitu. Nah, perusahaan yang telah publik seperti itu. Nah, ketika Anda hendak membeli perusahaan-perusahaan ini, Anda harus memanajemen Anda harus memanajemen uang Anda dalam membeli sebuah perusahaan seperti itu. Jadi di bursa saham ya di Indonesia itu ada 3 kategori perusahaan. Ada kategori perusahaan kelas 1, yaitu perusahaan-perusahaan blue chip. Kemudian ada kategori perusahaan kelas 2, yaitu perusahaan-perusahaan yang nilai kapitalisasi pasarnya menengah, seperti itu. Dan ada perusahaan-perusahaan yang kelas 3. Nah, ini kategori perusahaan-perusahaan yang nilai kapitalisasi pasarnya di bawah dari 20 triliun, seperti itu. Dan ada juga perusahaan-perusahaan gorengan, ya, perusahaan-perusahaan nilai kapitalisasi pasarnya yang puluhan miliar seperti itu. Nah, itu dihindari saja untuk Anda yang trader seperti itu. Nah, dalam memanajemen portofolio kita harus tahu bahwa menjaga keseimbangan portofolio kita itu sangat penting untuk membuat diri kita bisa sukses seperti itu ya. Nah, ini Anda perlukan seperti itu. Nah, ketika misalkan di sini saya contohkan Anda memiliki uang 100 juta rupiah ya. 100 juta rupiah, kemudian Anda bagi menjadi 3 kelas ya, menjadi 3 kelas tadi ya. Anda gunakan 50%. Kalau saya pribadi ya, saya menggunakan 50% modal saya ya, atau dalam hal ini 50 juta itu digunakan untuk membeli perusahaan-perusahaan yang blue chip ya, perusahaan-perusahaan kelas 1. Contohnya itu seperti ada Bank BCA, kemudian ada Unilever, kemudian ada apa lagi ya? Apa lagi sih? Apa lagi sih? Oh ya, ada perusahaan Indofood, kemudian ada perusahaan gudang garam, kemudian ada perusahaan pertambangan misalkan seperti Adaro, kemudian ada perusahaan migas seperti Devia, Chandra Asri Petrochemical. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang blue chip seperti itu, nilai kapitalisasi pasarnya di atas 100 triliun ya. Kalau sektor telekomunikasi ada juga Telkom ya, seperti itu perusahaan-perusahaan blue chip. Nah, kemudian 25%-nya kita bagi lagi ya, sisanya tadi kan 50% kita sudah gunakan untuk perusahaan-perusahaan blue chip ya, atau dalam hal ini 50 juta seperti ini. Sekarang 25 jutanya kita gunakan untuk membeli perusahaan-perusahaan yang kelas 2. Nah, perusahaan-perusahaan ini yang memiliki nilai kapitalisasi pasar itu di bawah 100 triliun dan di atas 20 triliun. Misalkan ada perusahaan-perusahaan seperti Bank BTN, kemudian ada perusahaan seperti Indosat, kemudian ada lagi perusahaan-perusahaan seperti Bank BTPS Syariah ya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan seperti Caran-Pokan Indonesia, kemudian ada lagi perusahaan seperti Indosemen Tunggal Perkasa, yaitu perusahaan-perusahaan yang nilai kapitalisasi pasarnya
berada di bawah 100 triliun seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita sisanya 25% lagi modal kita atau sekitar 25 juta sisanya kita gunakan untuk membeli perusahaan-perusahaan yang kelas 3. Contohnya seperti misalkan ada di situ Smartfren ya, kemudian ada perusahaan-perusahaan kecil misalkan seperti apa lagi ya, Era Swasembada, kemudian ada perusahaan apa lagi ya, banyak sih yang nilai kapitalisasi pasarnya di bawah dari 20 triliun misalkan, apa lagi ya, ada banyak ya, saya lupa ya. Ya, ada perusahaan misalkan seperti Indosat tadi ya, Indosat di atas 20 triliun. Misalkan seperti ITIC ya, Indonesian Tobacco, kemudian ada perusahaan seperti apa lagi ya? Kok saya lupa? Karena banyak sekali. Apa lagi sih? Ayo. Dia juga lupa. Oke. Pokoknya intinya adalah perusahaan-perusahaan yang nilai kapitalisasi pasarnya itu di bawah 20 triliun ya. Sebenarnya saya pribadi sih untuk perusahaan-perusahaan yang di bawah 20 triliun ini lebih sering saya gunakan untuk trading seperti itu. Beda dengan perusahaan-perusahaan blue chip tadi. Perusahaan-perusahaan blue chip itu kebanyakan saya gunakan untuk investing atau disimpan dalam jangka panjang seperti itu. Nah, demikianlah sharing singkat saya hari ini karena kondisinya tidak mendukung ya. Mungkin Anda mendengar suara-suara yang kurang bagus ya, yang mengganggu, mohon dimaafkan karena saya berada di tempat yang kurang mendukung seperti itu. Jadi mohon dimaklumi kalau ada suara-suara yang tidak bisa saya hilangkan gitu, yang mengganggu. Nah, itulah tadi sharing singkat saya mengenai manajemen portofolio. Kebanyakan sih investor-investor yang sudah senior ya, yang sudah kategorinya investor yang sudah besar ya. Kategorinya investor-investor yang sudah sukses itu membagi portofolio mereka menjadi 3 kelas itu tadi. Ya, seperti itu. Jadi ada banyak sekali para trader yang sudah senior itu menerapkan aturan ini seperti itu. Tergantung sih Anda memilih mengkategorikannya, terserah Anda, tapi kebanyakan investor-investor itu memilih kategori ini seperti itu. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham mengenai manajemen portofolio ya. Kalau misalkan Anda ingin jika misalkan Anda memiliki masukan-masukan mengenai pembahasan video apa yang Anda ingin ketahui ya, ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Kemudian ketika Anda memiliki keinginan untuk dibuatkan video tentang materi ini, silahkan, tapi menyangkut tentang saham ya, khusus tentang saham, silahkan di komen seperti ini. Nanti saya akan buatkan videonya seperti itu ya. Nah, sekian dari saya. Like jika Anda suka, kemudian dislike kalau Anda tidak suka, kemudian silahkan subscribe kalau Anda merasa video ini bermanfaat seperti itu. So, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari saya. Saya Kadek Martayasa. See you next time. Apa sih artinya? Oh, sampai jumpa lagi.